Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6468 Penggemar Sejati Chu Feng. Tuan Shimo, kapan dia akan datang lagi? Chu Feng bertanya lagi. Tuan Shimo akan datang besok. Karena Tuan Shimo akan datang besok, semua orang di kota telah kembali lebih awal. Karena hal-hal yang diberikan oleh Guru Shimo kepada kita membutuhkan Guru Shimo untuk mengaktifkannya agar dapat mencapai hasil yang lebih baik, kata pemuda itu. Itu juga membuat Chu Feng mengerti mengapa setiap rumah tangga di kota ini begitu ramai. Setelah sekian lama, itu karena Shimo ini akan datang. Kalau besok kita bisa menunggu, pikir Chu Feng dalam hati. Awalnya, Chu Feng berpikir jika Shimo tidak datang dalam waktu dekat, Chu Feng tidak akan membuang waktu menunggu di sini. Katakan saja langsung pada mereka bahwa Shimo bukanlah orang jahat, bantu mereka membuang hal-hal yang merugikan dalam tubuh mereka, lalu biarkan mereka pergi. Tapi karena Shimo datang, itu lebih baik lagi. Kita tidak hanya bisa membasminya, tapi mungkin kita juga bisa mendapatkan sesuatu darinya. Jika apa yang dikatakan pemuda itu benar, maka Shimo memang memiliki kekuatan seperti itu. Lalu dengan potensinya, bahkan di sekte penjara, dia seharusnya punya status dan tahu beberapa hal. Saya belum tahu nama pemuda ini? Tanya ayah anak laki-laki itu. Namanya Chu Feng, kata pemuda itu lebih dulu. Chu Feng? Namamu Chu Feng? Apakah ini Chu Feng? Kakak laki-lakinya yang masih muda bahkan menuliskan nama Chu Feng di atas meja sambil minum teh. Benar sekali, kata Chu Feng. Nama ini tidak bagus. Kita perlu mengubahnya, namun wajah adikku yang tadinya penuh senyum, tiba-tiba kehilangan sebagian keceriaannya. Ada apa? Tanya Chu Feng. Bukankah ini nama yang sama dengan putra Tuan Jiran King, Tuan Muda Chu Feng? Tanya adik pemuda itu. Tidak bisakah aku memiliki nama yang sama dengan Chu Feng? Tanya Chu Feng. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, sang adik berbalik dan berjalan keluar, berlatih bela diri di halaman. Kakak Chu, jangan pedulikan itu, adik saya sangat mengagumi orang-orang jenius. Dia mengagumi Tuan Jiran King sejak kecil, dan dia selalu berusaha mencari tahu kisah-kisahnya di mana-mana. Setelah Chu Feng muncul, dia semakin mengagumi Chu Feng. Demi Chu Feng, dia bahkan beberapa kali berkelahi dengan orang lain, dia bahkan pernah terluka parah sekali, anak laki-laki itu menjelaskan dengan tenang. Oh, jadi dia penggemarmu, kata Egi sambil tersenyum. Yun Xiao agak keras kepala, tolong jangan pedulikan dia, ibu anak laki-laki itu menjelaskan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Chu Feng tersenyum, lalu berdiri dan berjalan keluar. Kamu sedang berlatih seni bela diri tinju, kan? Tanya Chu Feng kepada pemuda itu. Bukankah kamu seorang master roh dunia? Apa kamu juga tahu tentang seni bela diri? Pemuda itu menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan menatap Chu Feng. Sebenarnya, aku lebih baik dalam seni bela diri, kata Chu Feng. Benarkah? Kalau begitu, bisakah kau memberiku saran? Mendengar itu, adik laki itu sangat gembira. Bahkan anak laki-laki itu berlari keluar untuk melihat apa yang terjadi. Apakah kamu merasa gerakanmu standar?
Tetapi kamu tidak mampu melepaskan kekuatan yang tercatat dalam seni bela diri? Tanya Chu Feng. Ya, benar, pemuda itu mengangguk berulang kali. Caramu mengerahkan kekuatan itu salah, kau hanya punya bentuk, tapi tidak punya kekuatan. Percuma berlatih seperti ini terus-menerus, kau harus menguasai poin-poin kuncinya, kata Chu Feng. Kalau begitu bantu aku memahami poin-poin pentingnya, adik pemuda itu mengeluarkan sebuah gulungan yang di dalamnya terdapat metode berlatih seni bela diri. Tapi Chu Feng bahkan tidak melihatnya. Untuk seni bela diri tingkat rendah seperti itu, Chu Feng bahkan tidak perlu melihatnya. Dia bisa menciptakan banyak seni bela diri sesuka hati. Biarkan aku mengajarimu seni bela diri. Oleh karena itu, Chu Feng menilai karakteristik serangan saudara muda itu berdasarkan tingkat kultivasinya saat ini dan pelatihan terkini. Dia langsung menciptakan seni bela diri yang cocok untuknya. Dengan bimbingan Chu Feng, pemuda itu menguasainya sepenuhnya hanya dalam waktu setengah jam. Kemampuan pemahaman ini benar-benar memusingkan. Sepertinya aku tidak cocok untuk mengajar. Namun Chu Feng mendesah dalam hatinya. Menurut Chu Feng, jika dia ingin mengajarkan seni bela diri semacam ini, orang yang berbakat baik hanya perlu memperagakannya satu kali atau bahkan menjelaskannya secara lisan untuk bisa menguasainya. Namun dia mengajar saudara muda itu selama setengah jam penuh. Namun di mata Chu Feng, ini adalah waktu yang lama, tetapi di mata keluarga pemuda itu, setengah jam ini luar biasa cepat, lebih cepat dari yang dapat mereka bayangkan. Ya Tuhan, siapakah Anda? Keterampilan bela dirimu terlalu mudah untuk dilatih, bukan? Tidak hanya mudah dipraktikkan, tetapi juga luar biasa kuatnya. Jauh lebih kuat daripada seni bela diri saya, adiknya sangat gembira. Kakak Chu, tolong ajari aku juga ingin berlatih. Apakah ada seni bela diri yang cocok untukku? Pemuda itu juga mendekat ke Chu Feng dan berkata, "Kalian berdua idiot, dan kalian masih memanggilnya kakak?" Kata ibu anak laki-laki itu. Meskipun pemuda dan kakak laki-lakinya tidak memiliki bakat tinggi dalam seni bela diri, mereka sebenarnya cerdas dan segera bereaksi. Dengan bunyi plop, mereka berdua berlutut di depan Chu Feng. "Guru, terimalah salam dari muridku." Pada saat itu, ayah anak laki-laki itu menjadi tidak senang dan dengan marah memarahinya. "Sekali guru, tetap ayah. Kenapa memanggilku guru? Panggil aku ayah." Bahkan anak laki-laki itu dan kakak laki-lakinya pun tercengang. "Tidak, kami hanya berteman, aku bisa memberimu beberapa petunjuk, tapi lupakan soal menjadi muridmu." "Aku tidak punya waktu untuk itu." Sambil berbicara, Chu Feng membantu kedua saudara itu berdiri. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat baik dalam keluarga dan tidak akan menimbulkan masalah bagi orang lain. Melihat bahwa Chu Feng tidak bersedia, dia tidak memaksanya. Namun pemuda itu tetap berkata, "Kalau begitu, saudara Chu, mohon berilah aku petunjuk." "Bisa," Chu Feng mengangguk. Pertemuan adalah takdir, bahkan jika itu tidak ada hubungannya dengan sekte penjara, dan Chu Feng hanya menyebutkan resep teh bunga mereka, dia tidak akan menerimanya begitu saja. Namun tiba-tiba, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Dua orang datang dari kejauhan, terbang cepat di udara, meskipun jaraknya sangat jauh, Chu Feng masih bisa merasakannya.
Jika diperhatikan lebih dekat, ada dua orang, mereka semua mengenakan pakaian istana surgawi tubuh ilahi. Salah satunya adalah seorang pria paruh baya yang tampak tegak dan memiliki penampilan luar biasa. Yang satu lagi adalah seorang pria tua. Meskipun lelaki tua itu mengenakan jubah istana surgawi tubuh ilahi, seluruh temperamennya membuat orang merasa tidak cocok dengan jubah tersebut. Itu jelas pakaian yang pantas, tetapi terlihat lusuh saat dia memakainya. Adapun budidaya keduanya, orang tua itu adalah dewa sejati tingkat 8 dan yang setengah baya adalah dewa sejati tingkat 3. Pria paruh baya itu tampak sangat mirip dengan Shimo yang disebutkan oleh pria muda itu. Apakah itu Shimo? Apakah dia datang lebih awal? Tanya Egi. Ya, tapi sepertinya mereka di sini untuk menutup jaring, kata Chu Feng. Memang, Egi juga setuju. Mereka semua menilai dari ekspresi serius dan kejam di wajah kedua pria itu bahwa mereka akan melakukan sesuatu yang kejam dan bengis selanjutnya. Kalian bersiap-siaplah, Chu Feng menatap pemuda itu. Kakak, maukah kamu mengajariku seni bela diri? Kata anak laki-laki itu dengan gembira. Shimo itu akan datang, kata Chu Feng. Tuan Shimo, bagaimana kamu tahu? Keluarga pemuda itu semuanya bingung. Pada saat ini, cahaya keemasan muncul di langit yang jauh, menerangi langit malam. Terbang secepat meteor. Wah, benar-benar Tuan Shimo, dan ternyata Tuan Shimo datang lebih awal. Melihat cahaya keemasan itu, anak laki-laki itu dan keluarganya sangat gembira. Faktanya, seluruh kota gempar karena cahaya keemasan itu adalah pengingat yang akan dilepaskan saat Tuan Shimo datang. Bab 6469. Ini aku, ada apa? Tak lama kemudian, cahaya keemasan itu mendekat dan samar-samar terlihat dua orang di dalam cahaya keemasan itu. Guru Shimo. Melihat kedua pria itu, semua orang bersorak lebih girang, tetapi tak seorang pun memberi hormat. Menurut mereka, Shimo yang tidak mengizinkan mereka memberi hormat. Kali ini, Tuan Shimo membawa seorang senior dari istana surgawi tubuh ilahi. Anak laki-laki itu sangat gembira. Apakah mereka semua ada di sini? Shimo bertanya. Tuan, kami semua ada di sini. Saya awalnya sedang berlatih, dan saya kembali secara khusus. Suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar di kota itu, dan suara setiap orang dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Itu bagus, Shimo mengangguk puas, lalu melambaikan lengan bajunya dan menciptakan formasi penghalang yang menyegel seluruh kota. Menyegel kota? Mengapa Tuan Shimo memasang formasi dan menyegel kota? Melihat pemandangan ini, semua orang bingung, karena saat Shimo datang ke sini sebelumnya, dia tidak akan memasang formasi penghalang. Namun, tak seorang pun bertanya lagi. Namun, kata-kata Shimo selanjutnya membuat semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Semuanya, izinkan aku memberitahu kalian sesuatu. Sebenarnya, aku, Shimo, punya identitas lain, dan saya dari sekte penjara. Begitu Shimo mengatakan ini, kota yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Tuan Shimo, apakah Anda bercanda? Itu pasti lelucon. Orang-orang sekte penjara itu hina, licik, kejam, tak berperasaan, dan telah kehilangan hati nurani dan kemanusiaan.
dan Tuan Shimo mengirimi kami sumber daya dan ramuan setiap tahun, kau tidak takut bersusah payah membantu kami menyerap ramuan itu dengan lebih baik ke dalam tubuh kami. Bagaimana mungkin orang sebaik itu ada hubungannya dengan sekte penjara? Semua orang di kota mengatakan ini. Benar sekali, kalau bukan karena ramuan yang dikirim Tuan Shimo, aku pasti sudah lama mati karena penyakitku dan tidak akan bertahan hidup sampai sekarang. Bahkan ayah anak laki-laki itu pun setuju, aku tidak akan mampu bertahan selama itu. Kakek pemuda itu juga mengeluarkan suara lemah dari dalam rumah. Sekelompok orang bodoh, pada saat ini, lelaki tua yang berdiri di sebelah Shimo tiba-tiba berbicara, dan itu merupakan suatu penghinaan. Setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menarik jubah istana surgawi tubuh ilahi di tubuhnya dan merobeknya menjadi beberapa bagian. Sebaliknya, itu adalah jubah sekte penjara. Ketika penduduk kota melihat jubah panjang sekte penjara, raut wajah mereka berubah drastis dan mereka sedikit bingung sejenak. Apakah kamu benar-benar berpikir ini adalah pil yang bagus untukmu? Pil-pil itu yang Shimo gunakan untuk kultivasiku. Pil-pil itu lebih efektif jika diberi nutrisi dari daging dan darah. Satu-satunya kekurangannya adalah ketika meminum ramuan itu harus menyatu dengan daging dan darah yang bergizi, dan pemberi gizinya harus dikorbankan. Tapi kalian, pecundang, hanya membuang-buang udara jika masih hidup. Jika kalian berkontribusi untukku, kalian akan mati dengan layak dan membawa kehormatan bagi keluarga kalian. Kata lelaki tua itu sambil menatap Shimo, dan mengatakan, Shimo, lakukanlah sekarang. Ya, Tuan, melihat hal ini, Shimo membungkuk hormat kepada orang tua itu. Tuan Shimo, mungkinkah itu Anda? Melihat Shimo, yang mengenakan jubah istana surgawi tubuh ilahi, sebenarnya sangat hormat kepada pria yang mengenakan jubah sekte penjara. Semua orang menyadari ada sesuatu yang salah. Mungkin ini bukan lelucon? Pada saat ini, si Shimo menjepit jari-jarinya dan tiba-tiba sebuah formasi aneh muncul dari udara tipis, menutupi langit di atas kota. Saat berikutnya, semua orang di kota itu, kecuali Chu Feng, memperlihatkan ekspresi kesakitan di wajah mereka. Mereka merasakannya, mereka merasakan kekuatan aneh dalam tubuh mereka menyerap daging dan darah mereka. Guru Shimo, saya sangat kesakitan, tolong hentikan. Tuan Shimo, lelucon ini tidak lucu. Namun sebagian orang masih mempunyai ilusi dan menganggap ini lelucon. Chu Feng tidak bermaksud menyelamatkannya segera, lebih baik bagi orang untuk diajari melalui benda daripada bagi orang untuk mengajarinya. Jika Shimo ini tidak muncul, bahkan jika Chu Feng mengatakan yang sebenarnya, kemungkinan besar mereka akan berpikir bahwa Chu Feng berbohong kepada mereka. Misalnya, bahkan sekarang, bahkan setelah warna asli Shimo terungkap, masih ada orang yang menganggap Shimo adalah orang baik dan ini hanyalah lelucon. Lalu mereka harus dibuat merasakan sakit yang cukup untuk melihat kebenaran. Kakak Chu Feng, pada saat ini, sebuah tangan meraih lengan Chu Feng. Itu adalah pemuda dan kakak tertuanya. Kau belum menelan pil pemberian bajingan sekte penjara itu, jadi kau tidak akan terpengaruh. Cepat bersembunyi di rumah dan jangan biarkan dia menemukanmu. Kakak tertua pemuda itu berkata bahwa dia sangat lemah saat ini dan ingin menyeret Chu Feng ke dalam rumah, tetapi dia bahkan tidak punya kekuatan. Namun dia masih khawatir terhadap keselamatan Chu Feng. Saat kekuatan-kekuatan menyatu, semua orang menjadi semakin lemah,
Bahkan suara-suara di kota pun semakin berkurang dan semua orang telah menerima nasibnya. Bum bum bum, pada saat ini, rumah anak laki-laki itu tiba-tiba hancur berkeping-keping dan bersamaan dengan itu muncullah cahaya keemasan yang menyilaukan. Itu kakek anak laki-laki itu. Ia masih berbaring di tempat tidur, tetapi memegang sebuah gulungan di tangannya. Pada saat ini, gulungan itu melayang ke atas, dan kakek anak laki-laki itu juga melayang ke langit dengan gulungan itu, dan benar-benar membentuk konfrontasi dengan dua pria dari sekte penjara. Jangan takut, semuanya. Keluarga Huang saya memiliki hadiah mulia berupa sesuatu yang dapat menyelamatkan hidup mereka. Jika para penjahat dari sekte penjara berani menyerang kota kita, aku akan memastikan mereka tidak akan pernah kembali. Kakek muda itu berbicara dengan nada serius. Terhadap latar belakang gulungan itu, sosok kurus itu sebenarnya memiliki aura seorang pria yang kuat. Saat berikutnya, dia mencubit formula ajaib itu, dan gulungan itu bersinar lebih terang, diikuti oleh suara teredam. Suaranya seperti kentut, hanya saja suaranya lebih keras. Dan gulungan itu berhamburan bagaikan kembang api, tidak ada kekuatan yang muncul, ia hanya bubar. Kakek muda itu jatuh langsung dari ketinggian. Pada saat ini, keluarga anak laki-laki itu tidak lagi mempunyai kekuatan untuk mencari bantuan dari kakek anak laki-laki itu. Sebaliknya, Chu Feng dengan santai melambaikan tangannya, dan kekuatan penghalang yang tak terlihat menangkapnya dan memungkinkannya mendarat dengan selamat. Hahaha. Maaf, orang mulia manakah yang memberikan anugerah penyelamat hidup ini? Dari langit terdengar suara Shimo yang mengejek. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, kakek muda itu menatap pecahan gulungan yang masih melayang di langit, tertegun. Dia tidak bodoh, dia mengerti bahwa gulungan itu palsu. Jika gulungan itu palsu, maka mungkinkah kata-kata yang diucapkannya kepada orang-orang yang diselamatkannya dengan menghabiskan semua uangnya itu benar? Jawabannya sudah jelas dengan sendirinya. Dia tertipu. Hehehe. Tiba-tiba kakek muda itu tersenyum, senyumnya sedikit sedih dan sedikit gila. Karena keyakinannya satu-satunya telah runtuh, dia selalu merasa bahwa meskipun dia terpuruk, keputusannya saat itu adalah benar. Dia mensponsori seorang pria yang kuat, sekarang tampaknya begitu bodoh. Akibat kebodohannya itulah, ia dan keturunannya harus menjalani kehidupan yang keras. Dia merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Kau suka menjadi pahlawan, bukan? Kalau begitu, kamu akan mati lebih dulu. Suara Shimo terdengar, lalu dia mengulurkan tangan dan meraih ke arah rumah pemuda itu. Namun saat berikutnya, dia tertegun, kakek pemuda itu tidak tertangkap olehnya. Dia menatap tangannya, agak tidak percaya dan pada saat ini, suara lelaki tua dari sekte penjara terdengar di halaman. Kau melakukannya, bukan? Orang tua dari sekte penjara sebenarnya telah mendekati Chu Feng. Pada saat itu, anak laki-laki itu dan keluarganya ketakutan. Meskipun mereka semua tahu bahwa mereka akan mati, iblis ini muncul begitu saja di hadapan mereka. Ketakutan itu tidak dapat dikendalikan, tetapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan mereka. Chu Feng melancarkan pukulan, langsung menembus dantian lelaki tua dari sekte penjara. Lelaki tua itu berlutut di tanah kesakitan, Chu Feng menginjak kepala lelaki tua itu,
menyebabkan dia tergeletak di tanah dan tidak bisa bergerak. "Ini aku. Ada apa?" Chu Feng bertanya. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.